Jadi Mas Adi meneliti dengan judul peran pemasaran media sosial dalam upaya meningkatkan daya beli konsumen dan loyalitas merek. Studi pada pengguna smartphone merek Oppo di wilayah Solo Raya. Nah, hal pertama yang seringkali dikonfirmasi oleh dosen pembimbing maupun penguji itu adalah berkaitan dengan masalah penelitian. Jadi penelitiannya Mas Adi ini ditujukan untuk menjawab problem yang seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Untuk problem yang seperti apa, karena adanya penelitian saya itu, dari sisi pertama adalah Oppo itu kurang, istilahnya media sosial yang digunakan Oppo itu kurang mumpuni dalam melakukan update terhadap customernya juga gitu loh Pak, atau pelanggannya. Terus untuk masalah komplain-komplain dan lain sebagainya itu seperti kurang mumpuni pihak Oppo jawab. Maka dari situlah saya kepikiran juga untuk kok media sosialnya ya ini harus diperbaiki agar niat beli konsumen dan loyalitas merek itu naik gitu loh Pak. Hmm. Berarti karena Apalagi apa? apalagi kan Oppo juga istilahnya sudah naik di kuartal 1 memposisi pertama dalam prospek penjualan. Tapi kok masih media sosialnya masih seperti ini gitu Pak. Hmm. Berarti secara garis besar Mas Adi melihat penggunaan pemasaran media sosial di Oppo itu belum maksimal gitu ya? Ya, belum maksimal. Itu sudah tersampaikan di latar belakang belum? Bagaimana Pak? Sudah disampaikan di latar belakang? Untuk latar belakangnya sendiri belum Pak, belum Oh, saya sampaikan. oh, Soalnya kan kemarin waktu ingin tulis istilahnya permasalahan ini harus nggak latar belakang itu kan memang rumusan masalah Pak. Tapi yang saya jadi titik besarnya itu adalah di pemasaran media sosialnya, niat beli dan juga di loyalitas mereknya Pak. iya. Kalau Jadi yang dimaksud adalah pembahasan mengenai definisi atau penjelasan masing-masing variabel itu sudah cukup. Cuma apa yang kamu sampaikan barusan itu kan bisa melengkapi latar belakang kamu. oh jadi siapa? Saya tulis dulu Pak. Nah, kalau nanti bisa ditambahkan ya, Mas ya. Iya Pak. Itu kan berarti problem lapangan yang sudah kamu potretkan bahwa Iya Pak. ternyata pemasaran media sosial di Oppo itu belum maksimal. Berarti kan perlu diteliti. Sebenarnya pemasaran media sosial di Oppo itu bisa nggak sih meningkatkan niat beli konsumen dan loyalitas merek? Kok bisa Oppo itu punya pangsa pasar yang bagus? Jangan-jangan karena faktor lain di luar peran pemasaran media sosial. Nah, itu makanya Mas Adi kan berusaha nyari jawabannya di skripsi ini gitu. Iya. Kalau adalah problem yang istilahnya kan saya juga sering ke Singosaren gitu loh Pak untuk tanya-tanya terkait produk apa. Istilahnya di sana kan juga konter-konter yang mengeluhkan. Nanti untuk problem saya penggaransian maupun dan lain sebagainya untuk media sosial saya belum mumpuni untuk menanggapi jutaan orang yang ingin istilahnya komplain ataupun menyalurkan aspirasinya ke Oppo gitu loh Pak. Mm-mm. Oke, saya setuju dengan apa yang dirumuskan Mas Adi sebagai sebuah problem ya, karena kan itu memang di lapangan menunjukkan fenomena yang seperti itu. Nah, Ya, sekarang untuk memperkuat dokumentasi dari perumusan masalah ini, tentunya Mas Adi kan perlu melampirkan bukti. Nah, ya, buktinya itu apa? Nanti mungkin bisa dibuat semacam transkrip, Mas. Jadi narasinya yang ditanyakan Mas Adi apa, terus jawaban mereka apa, itu nanti diketik di Word aja dan diberikan di bagian belakang proposal atau laporan lampiran. skripsimu. Oh, di lampiran kui itu nanti fungsinya untuk memvalidasi. Itu menunjukkan bahwa Mas Adi itu sudah melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui problem yang ada di lapangan, khususnya berhubungan dengan pemasaran media sosial. Itu malah bagus, Mas. Itu kan tandanya kamu sudah mengidentifikasi dengan baik. Ada problem apa sih di lapangan, gitu. Iya, Pak, siap. Itu cuman gampang kok, Mas. Ada foto, terus ada tulisan pertanyaan, terus jawaban gitu, dok. Nggak usah banyak-banyak, satu dua lembar aja cukup. Ya. Seperti screenshot gitu ya, Pak? Boleh pakai screenshot, boleh, itu bisa Oh, siap. mewakili juga kan yang ada di lampiranmu proposal itu kan juga ada screenshot Iya, pas kamu tanya temenmu itu 3 orang kan.
itu yang terkait dengan penggunaan Kenapa? Oppo. Kok Oppo itu ternyata kameranya bagus atau jarine iki mau. Iya, iya Pak. Nah, itu Mas, itu apa jenenge? Menunjukkan kenapa orang kok menggunakan Oppo. Oke, saya Iya, setuju kalau itu dilakukan. Tapi lebih sempurna lagi ketika Mas Adi itu juga menambahkan apa yang sudah kamu sampaikan tadi, bahwa ternyata media sosialnya kok orang optimal ya. Tapi kan ada iya. hasil wawancaranya. Tadi Mas Adi bilang pergi ke Singosaren, tapi kok tinggal tambahi foto, terus dikai transkrip pertanyaan jawaban untuk wis cukup Mas. Jadi tidak perlu hal yang kompleks loh, cukup satu dua Oh, lembar lebih iya. dari cukup itu. Iya, saya istilahnya kan gini, langsung saya masuk ke untuk saya masukkan ke belakang. Nanti Hmm. untuk faktor bukan lampi seperti ini tadi kan Pak, yang istilahnya kenapa alasan kamu memilih Oppo ya karena ini dengan faktor penguatnya di lampiran gitu. Betul. Jadi kan nanti menjawab pertanyaan dari penguji kan, oh Siap. ternyata Mas Adi punya dasar yang kuat untuk memilih smartphone merek Oppo. Nah sekarang pertanyaan berikutnya Mas, kenapa kok di wilayah Solo Raya? Pertama teman untuk pribadi saya Pak, Hmm. kenapa saya memilih Solo Raya? Karena Solo Raya merupakan Pin 4.0 penggunaan teknologi saya itu bukti karangannya dan juga istilahnya Solo Klaten, Boyolali gitu loh Pak. Jadi Hmm. saya besar itu tergabung dari ke Karisi Raya. Jadi populasinya terbesar itu di situ gitu. Jadi saya untuk memudahkan saya juga untuk kan di masing-masing daerah itu istilahnya enak gitu loh Pak. Jadi terwakilkan. Ini karangannya ada beberapa orang, ada sampelnya dari beberapa orang katakan, oh Oppo itu baik kok. Dari misalnya itu karangan, oh ini populasi di karangannya mengatakan Oppo itu jadi istilahnya masing-masing popul sampel dan itu bisa menjadi faktor saya untuk penyelesaian skripsi ini juga. Kenapa kok alasan saya mengambil di Solo Raya itu seperti itu Pak sebenarnya. Oke, saya setuju dengan argumennya Mas Adi. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah kamu lampirkan di latar belakang? Oh alasan saya kenapa di Solo Raya? Uh-uh. Belum Pak. Oh ya, nanti bisa ditambahkan satu paragraf ya, berarti Mas. Jadi Pak siap. Karena kan bagus, berarti kan kamu bisa berargumen. Kenapa Oppo, kenapa Solo Raya, itu semua ada penjelasannya. Dan itu saya apresiasi, karena tidak setiap mahasiswa mampu menjawab seperti itu. Nah, sekarang bagaimana logika dari pemasaran media sosial itu kok bisa meningkatkan niat beli konsumen? Ya. Jadi ini menurut logika yang saya tulis saja ya Pak. Ya. Ya. Jadi begini Pak, logikanya. Ketika perusahaan, saya langsung melampirkan di PPT saja. Boleh. Nah, begini Pak. Jadi ketika customer ataupun konsumen mengakses media sosial suatu merek, maka akan membuat konsumen memiliki dorongan dan hasrat yang kuat untuk mendapatkan suatu produk dengan merek tertentu. Melakukan pemasaran melalui media sosial merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkenalkan produk dan menginformasikan produk guna meningkatkan niat beli konsumen dan loyalitas terhadap merek tertentu. Misal gini Pak, teman saya browsing di Facebook, lihat iklannya Oppo, kok kameranya 50 Mbps, 50 MB RAM, wah bagus ini kebutuhan saya ini. Istilahnya menciptakan rasa dulu Pak. Istilahnya sosial media. Itu mereka penasaran, otomatis mencari tahu, oh benar ini produk ini yang sesuai kebutuhan saya menjual HP saya untuk membeli produk ini, begitu Pak. Oh ya, berarti itu penjelasan yang mendasari munculnya model penelitianmu ya.
bahwa Iya, Pak. penggunaan media sosial bisa mempengaruhi niat beli dan loyalitas.